Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita kali ini dalam acara Iconitis 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semuanya dapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Ahmad Muzaki, beserta Civitas Akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati para narasumber beserta peserta Iconitis 2024 yang berbahagia. Perkenalkan kami Muhammad Huyudun Niam Imam dan Viko Indra Prapta dari Magister Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Melacak Budaya Patriarki dalam Drama Kosmik Adam dan Hawa, Studi Komparatif Al-Quran dan Injil. Abstrak, narasi kisah Adam dan Hawa dalam teks-teks suci agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam telah memunculkan interpretasi patriarkis yang menempatkan perempuan atau Hawa sebagai makhluk yang lebih rendah, sumber dosa, dan penyebab kejatuhan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melacak akar budaya patriarki dalam kisah tersebut serta pengaruhnya terhadap pembentukan pandangan teologis dan hukum yang mendiskriminasi perempuan. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan metode komparatif deskriptif, penelitian ini menganalisis narasi kisah Adam dan Hawa dalam Al-Quran, Kitab Kejadian, Injil, serta literatur tafsir klasik dari ketiga tradisi agama. Temuan penelitian mengungkapkan adanya penafsiran bias gender yang memosisikan Hawa sebagai makhluk sekunder dan penyebab kejatuhan manusia, terutama dalam tafsir Kristen abad pertengahan. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi pengaruh Israiliyat atau tradisi Yahudi dan Kristen yang meresap ke dalam khazanah ilmu Islam, termasuk dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, dan pembentukan hukum Islam yang patriarkis. Hasil studi ini menyoroti urgensi rekonstruksi penafsiran teks-teks suci yang bebas dari bias gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan dalam ketiga tradisi agama Abrahamik. Kata kunci: patriarki, Adam dan Hawa, Israiliyat, agama, dan gender. Pendahuluan. Kisah Adam dan Hawa dalam teks suci agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam menjadi polemik hebat dalam meja diskusi para akademisi dan otoritas keagamaan. Sebab kisah ini dituding mengekalkan budaya patriarki dalam sosial masyarakat. Kemudian pada akhir abad ke-18, gelombang awal gerakan feminisme tumbuh subur di benua Eropa. Gerakan ini menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Salah satu yang melopori gerakan ini ialah Elizabeth Cady Stanton. Kemudian ia pada tahun 1895 menerbitkan Woman's Bible yang mengupayakan penafsiran ulang kisah Adam dan Hawa serta secara tegas menentang pembicaraan tradisional yang mengekalkan budaya patriarki. Seperti halnya dari riwayat Imam Syafi'i yang ditanya oleh Abu Yaman al-Maisiri tentang alasan mengapa kencing anak laki-laki bisa disucikan dengan memercikan air, sementara pada kencing anak perempuan harus menyiramnya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa alasannya adalah karena anak laki-laki tersebut terbuat dari air dan tanah, sementara anak perempuan terbuat dari daging dan darah. Namun pada era modern, paham-paham keagamaan tradisional, terutama pada agama Abrahamik, memperoleh gugatan keras oleh gerakan feminis
yang menuntut konstruksi ulang penafsiran terhadap teks agama yang bias gender. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berupaya untuk melacak akar budaya patriarki dalam kisah dan Hawa pada teks suci agama Abrahamik, dan melacak pengaruh kisah tersebut terhadap pembentukan pandangan teologis dan hukum yang mendiskriminasi perempuan. Metode penelitian studi ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode komparatif deskriptif untuk menganalisis narasi kisah Adam dan Hawa, serta menemukan unsur-unsur patriarki dan bias gender dalam penafsiran lintas tradisi agama. Sumber data primer yang digunakan meliputi pertama dari teks Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Baqarah, Surat Al-A'raf, Surat Toha, dan ayat-ayat lainnya yang relevan. Kemudian ada pada kitab Kejadian atau Perjanjian Lama. Kedua yakni pada Injil, kitab Injil atau Perjanjian Baru, seperti dalam surat Matius dan surat Lukas. Ketiga, dari literatur tafsir klasik tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen, seperti halnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, Mitros Roba, dan karya Bapak Gereja seperti Agustinus dan Thomas Aquinas. Sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, dan literatur lainnya yang membahas isu gender, feminisme, dan analisis penafsiran teks-teks suci dari perspektif feminis. Pembahasan penafsiran feminis terhadap teks-teks suci dalam tradisi agama Abrahamik muncul sebagai respon terhadap dominasi tafsir patriarkis yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi hak-hak mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dalam upaya melacak akar-akar budaya patriarki dalam agama-agama Abrahamik, penting untuk melihat lebih jauh perbedaan penafsiran kisah Adam dan Hawa antara tradisi Yahudi dan Kristen. Sebaliknya, dalam tradisi Kristen, terutama pada masa bapak-bapak gereja dan abad pertengahan, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menyalahkan perempuan atau Hawa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dosa asal. Penafsiran feminis Kristen yang berkembang pesat setelah gelombang kedua feminisme pada rentang tahun 1960-an sampai 1970-an berupaya untuk mengkritik bias patriarki dalam tafsir Alkitab dan doktrin Kristen tradisional ini. Seperti halnya menurut teolog feminis Elizabeth Sussler Forenza dan Rosemary Redford Rutter, ia berpendapat bahwa kisah-kisah tentang perempuan dalam Alkitab seperti Hawa, Maria Magdalena, dan para pengikut perempuan Yesus telah disalahpahami atau diabaikan dalam tafsir dominan. Perbedaan penekanan penafsiran kisah Adam dan Hawa antara tradisi Yahudi dan Kristen ini bisa dipahami dari perbedaan peran yang dimainkan oleh kisah tersebut dalam kedua tradisi. Dalam tradisi Kristen, kisah ini menjadi fondasi bagi doktrin soteriologis tentang dosa asal dan penebusan oleh Kristus sebagai Adam kedua. Sedangkan dalam Yahudi, fokus utamanya adalah pada tanggung jawab moral manusia dalam menjalankan hukum kitab Taurat tanpa kaitan soteriologis seperti dalam agama Kristen. Kemudian dalam konteks agama Islam menarik untuk melihat bagaimana penafsiran bias gender atas kisah Adam dan Hawa serta meresap melalui riwayat Israiliyat. Meski Al-Quran sendiri tidak menyebutkan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam atau menyalahkannya secara khusus, riwayat dari tradisi Yahudi Kristen ikut mewarnai penafsiran ulama klasik. Penafsiran feminis dalam tradisi Islam muncul pada akhir abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan reformasi Islam yang lebih luas, seperti hanya yang dicontohkan dari Rifat Hasan, Aminah Wadud, dan Asma Barlas. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial merupakan inti dari pesan Al-Quran, dan bahwa penafsiran yang bias gender mencerminkan pengaruh budaya patriarki daripada ajaran Islam yang otentik. Penafsiran feminis Muslim juga menekankan pentingnya ijtihad atau penalaran secara independen dalam menafsirkan teks-teks suci dan mengadvokasi reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adil bagi perempuan.
Kesimpulan, kisah Adam dan Hawa dalam teks suci agama Abrahamik telah memunculkan interpretasi patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk subordinat dan sumber dosa. Meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam penafsiran antara tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, ketiganya tetap menggunakan kisah ini untuk melegitimasi subordinasi perempuan dalam tafsir dan hukum. Meskipun penafsiran feminis dalam tiga tradisi agama Abrahamik memiliki konteks dan penekanan yang berbeda, mereka berbagi beberapa kesamaan. Pertama, mereka menantang dominasi tafsir patriarkis yang telah membentuk pemahaman dan praktik agama selama berabad-abad. Kedua, mereka menekankan pentingnya pengalaman dan perspektif perempuan dalam menafsirkan teks-teks suci dan mengembangkan teologi yang lebih inklusif. Ketiga, mereka mengadvokasi reformasi hukum dan praktik keagamaan yang mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Berikut adalah daftar pustaka atau rujukan dari penelitian kami. Kurang lebih ada 15 rujukan dari jurnal, buku, ataupun buku-buku yang terkait. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ejaan dari kami dalam presentasi kali ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.